Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview atau melihat pergerakan dari 6 saham ya. Jadi di mana sudah saya siapkan ada 6 saham yang ingin kita lihat bagaimana keadaannya atau harganya saat ini ya. Apakah dia sudah menarik untuk kita masuk ataukah ada baiknya untuk kita pantau dulu. Tunggu momen entry yang tepat ya. Dan seperti itu sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, di sini juga saya ingatkan, di sini saya ada upload tadi satu video sinyal buy ya untuk rekomendasi hari Senin besok sampai hari Jumat ya. Di sini bisa kalian tonton. Dan di sini juga ada saham LQ45 yang ada pola reversal ya dari downtrend ke arah uptrend. Oke, jadi lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham EMTK. Oke, di sini kalau kita lihat saham EMTK ini ternyata dia reject ya ketika dia menyentuh harga 2880 dia reject di sini, dimana ini adalah pantulan resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini juga adalah ekor resisten, dan benar saja ketika dia menyentuh harga 2800 lanjut turun ya. Dan di sini juga dia sempat turun, dan di candle ini di tanggal 14 April kemarin dia sempat turun sampai ke harga terendahnya itu di harga 2570 ya, dan kemudian dia naik lagi dan closingnya di harga 2740 ya di sini. Jadi terbentuk pola hammer seperti ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya ya, dimana batas atasnya di harga 2550 dan batas bawahnya adalah di harga 2490. Berarti dia sudah hampir mendekati angka 2550 dan kembali naik lagi ke atas ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri untuk saham EMTK ini, coba kita lihat, kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 2740 dan resisten kita di sini, cut loss kita di sini satu tick di bawah area sini, dimana batas atasnya kan di harga 2490, kita cut lossnya di harga 2470 dengan persentase cut loss kita adalah 9,85% dan area take profit kita masih sama di harga 2880. Berarti sekitar 5,11%. Berarti kalau di sini secara risk rewardnya kurang sehat ya, kurang bagus, dimana cut loss kita sudah lebih besar dibandingkan dengan area take profit kita, dimana di sini juga cut loss kita sudah mendekati 10% ya. Jadi kurang 0,15% lagi udah 10% ya. Dan di sini juga kemungkinan take profit kita cuma sekitar 5%. Jadi di sini bisa bilang kurang sehat ya, kurang besar. Walaupun kalau seumpama sebenarnya kalau kita masuk tetap ada potensi kita dapat sekitar 5% ini kalau dia langsung, atau ketika kita masuk nanti ternyata dia naik. Tapi kalau ternyata kita masuk ternyata dia turun dan ternyata dia ngejebol area supportnya ini, dimana itu area resisten yang sebelumnya, dan kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 10% ya, seperti itu. Jadi untuk saran saya untuk saham MTK ini, kita tunggu aja dia melorot sendiri di sini, misal tunggu harganya turun di harga 2550, dimana di mendekati area ini ya. Gunanya apa? Untuk mempersempit persentase cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Walaupun cut loss kita di harga yang sama dan take profit kita masih di harga yang sama, tetapi kalau kita ambilnya di harga yang lebih murah dari sebelumnya, di mana sebelumnya kita ambil di harga 2740 dengan cut loss kita 9%, dan kalau kita ambilnya lebih murah di sini misal di harga 2550, cut loss kita jadi tinggal 3%, dan take profit kita yang sebelumnya cuma 5% itu dapat sekitar hampir 13% di sini ya. Itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan keduanya ternyata kita tunggu di bawah sini untuk mempersempit atau memperkecil persentase cut loss kita, tapi ternyata dia nggak bergerak ke bawah sini, kita bisa tunggu buy on breakout di atas ini. Misal kita masuk di harga ketika dia sudah breakout ya dengan volume yang kuat, kita misal masuk di harga 2890 dan kita cari area take profit kita atau area resistennya untuk saham MTK ini. Oke, ternyata nggak ada ya. Berarti kalau seumpama dia sudah ngejebol harga 2880 ini, berarti dia sudah istilahnya udah nggak ada lagi resisten sebelumnya ya. Berarti dia sudah ngejebol atau berada di harga tertingginya. Oke, di sini kita bisa menggunakan Fibonacci ekstensi seperti ini. Sini pilih toolsnya yang ini, kita ambil dari swing yang ini aja ya. Ambil di sini dan kemudian kita tarik ke sini. Atau kita paskan aja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita buy on breakout, misal ambil di harga 2890, target kita selanjutnya ada di sini di harga
3.200 ya. Di sini adalah perhitungan Fibonacci ekstensi untuk mencari resisten selanjutnya. Jadi kalau kita buy on breakout di harga 2.890, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 2.850 dengan persentasinya 1,38% dan take profit kita di harga 3.200 dengan persentasi 10,72%. Seperti itu ya untuk saham MTK ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri kita lihat di sini bisa dibilang sudah ngebreak, istilahnya sudah membuat pola dead cross ya, di mana garis ungu sudah memotong garis kuning, dan di sini tapi dia agak apa ya istilahnya, udah turun dan kemudian sudah polanya udah mulai naik lagi ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi untuk membentuk pola golden cross lagi ya. Dia memotong garis kuning lagi dan sampai ke area resisten ini lagi ya di sini, di mana RSI-nya di sini ada resisten 85,45 ya. Oke, seperti itu ya. Kita tunggu aja dia di dua kondisi ini ya untuk saham MTK ini. Jadi kita tunggu aja di bawah sini, di bawah area sini untuk mempersempit atau memperkecil persentasi cut loss kita, atau ternyata kalau dia nggak turun kita bisa buy on breakout di atas sini ketika dia sudah breakout dari harga 2.880 untuk saham MTK ini. Selanjutnya ada saham Piwon. Oke, saham Piwon ini di sini dia kemarin bisa dibilang minus 1,94% ya, dimana dia ketika dia turun di sini turun dan masih tertahan di garis MA 200-nya dan kemudian naik, dan di sini tertahan lagi di garis MA 200-nya dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas ya. Oke. Dan kemudian dia naik sampai di harga berapa ini? 515, dan kemudian besoknya di tanggal 14 kemarin dia kembali reject ya, reject 1,94% dan closingnya di harga 505. Dan kalau kita lihat sendiri di sini saya buatkan adalah area resisten dan support sebelumnya ya, di sini di area sini. Nah, jadi kalau untuk kita masuk, misal kita masuk sekarang, itu bisa dibilang mungkin ya sama ya, risk rewardnya juga masih kurang bagus ya. Di sini cut loss kita dan resisten kita di sini, anggap aja di sini. Oke, bisa dibilang cut loss atau persentasi cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan apa ya istilahnya, dengan take profit kita ya. Jadi seperti ini. Ada baiknya di sini kan candle-nya juga masih merah ya, masih merah. Jadi kurang bagus untuk kita masuk saat ini. Jadi masih ada kemungkinan candle selanjutnya setelah ini masih merah ya, dimana dia masih jauh dari area supportnya. Dimana sebenarnya kalau area support ini adalah area yang dipercayai semua orang yang paham akan technical analysis ya. Jadi mungkin orang-orang di luar sana yang saat ini melihat chartnya Piwon ini, oh saat ini dia masih merah ya, atau saat ini dia sudah merah ya. Jadi kemudian dia kemarin ada ambil dari sini di harga ini, dan kemudian dia udah sampai ke sini, dan kemudian dia tahu di candle merah ini, oh jadi meski dia berpikiran oh ini berarti reject ya, belum mendekati area resisten tapi dia sudah reject. Jadi orang-orang itu udah bersiap untuk menjual lagi besoknya, takutnya nanti merah lagi. Nah yaitu, jadi itu adalah garis support resisten, itu garis atau area yang dipercayai semua orang yang paham akan technical analysis. Jadi seperti ini, ketika sudah muncul candle merah, ketika dia udah naik tinggi gini, dan ketika di sampai ini berarti ini dipercayai mereka adalah area resistennya. Jadi selanjutnya mereka adalah ketika sudah melihat candle merah seperti ini, mereka akan take profit dulu atau menjual atau menyelamatkan profit yang udah dia dapat ya. Dimana misal dia ambil di harga ini ya, misal di sini di candle yang ini, di candle 7 April ini, misal dia masuk di harga 485, target dia di sini di harga ini di harga 525 misalnya. Tapi ternyata sampai di sini ternyata dia mentok sampai di sini dia mentok, dan kemudian dia reject di sini. Nah, di sini berarti sudah ada konfirmasi bahwa saham itu akan turun ya. Nah, jadi orang yang tadinya ambil di harga ini tadi, di harga 485 tadi, dia akan jualan dulu, dia takutnya saham ini akan lanjut turun sampai kembali ke harga di mana dia beli. Jadi dia akan amankan profit yang sudah dia dapat sebelumnya, walaupun lebih sedikit dibandingkan dengan profit yang dia inginkan, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan ketika saham ini masih merah, besoknya masih lanjut merah lagi, di mana orang-orang yang mempercayai hal itu ya. Jadi orang-orang yang mempercayai technical analysis itu sendiri. Tapi kalau seumpama ternyata di sini muncul bandar yang punya dana besar, mempunyai istilahnya
istilahnya price maker ya. Jadi dia mau langsung mau borong aja berapapun orang pada jualan di saham P1 ini sehingga harganya naik, itu beda cerita. Tapi kalau retail yang mempercayai technical analysis pasti dia besok akan jualan ya, akan jualan di sini. Jadi dia akan istilahnya akan menyelamatkan profit yang udah dia dapat daripada dia kembali BEP atau malah dia harus cut loss ya, seperti itu. Nah, dia nanti akan tunggu lagi di area-area sini. Jadi kita sama, pikiran kita juga sama. Jadi daripada kita ambil sekarang karena di sini masih merah, jadi ada kemungkinan besok masih merah lagi. Jadi kita tunggu aja dia di area-area sini. Misal di area sini, misal di harga 485 di sini, dan cut loss kita di bawah garis MA50 dan MA200-nya sekalian di sini. Di harga 470 dengan persentasi cut loss kita 3,09% dan take profit kita di harga 530 dengan persentasi take profit kita adalah 9,28%. Seperti itu ya untuk saham P1 ini. Atau sama seperti saham MTK tadi, ternyata kita nunggu di sini udah lama, kita dengan harapan kita bisa ambil di harga 485 dengan cut loss kita sekian ya. Jadi ternyata dia malah nggak turun, tapi dia ternyata malah naik. Oke, kita ambil aja buy on breakout di atas sini. Di harga 535 cut loss kita di bawah sini aja. Satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 525 dengan persentasi cut loss kita 1,88% dan resisten kita selanjutnya di harga ini. Kok nggak bisa ya? Oke, di harga 560 dengan persentasi 4,69%. Jadi seperti itu ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi di trading saham itu hanya seperti itu ya. Jadi kita hanya menunggu waktu momen yang tepat masuk, kita tunggu di bawah. Kalau ternyata kita nggak dapat di bawah, kita tunggu dia mahal sekalian. Jadi jangan beli di tengah-tengah nanggung seperti ini ya. Kalau kita misal paksakan kita beli di sini dan ternyata harganya turun dan gerak seperti ini, kita mau cut loss juga nggak bisa karena istilahnya dia masih berada di area support seperti ini ya, dan gerak sini terus, dan akhirnya di sini dia bukannya naik malah dia turun, kita harus cut loss. Jadi kita udah kehilangan berapa hari ini, berapa candle. Misal ya, kita hitung dari sini, misal kita masuk di sini ya, di tanggal ini sampai ke sini itu sudah sekitar 68 bar. 68 bar itu berarti anggap aja lah sekitar 2 bulan ya. Jadi kita menunggu saham ini bergerak sideways di area sini, karena dia naik pun enggak, BEP pun enggak, jadi malah turun, masih bergelantungan aja di area support ini, dan terakhir harganya malah ambrol, malah harus cut loss. Jadi kita sudah menanamkan modal kita selama hampir kurang lebih 2 bulan atau malah 3 bulan ya. 99 hari ini berarti sekitar 3 bulan ya. Jadi sekitar 3 bulan dan ternyata endingnya malah harus cut loss seperti itu. Jadi jangan pernah beli di tengah-tengah antara support resisten, tapi kita beli aja di dekat-dekat area supportnya. Jadi pun kalaupun dia ternyata turun dan kita harus cut loss, itu cuman beberapa hari aja karena dia sudah dekat dengan area support. Dan kalaupun dia beruntungnya dia langsung naik, jadi kita di situ kita beli, mungkin beberapa hari kita sudah profit ya. Tapi kalau kita belinya di tengah-tengah seperti ini, ketika dia ngambang di sini, di bawah sini, dan minimal untuk BEP aja kita susah, tapi dia untuk keluar kita untuk cut loss tapi dia belum ngejebol supportnya, jadi malah istilahnya labil ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja. Jadi di saham itu ya tadi simple aja. Jadi kita yang pertama adalah momennya menunggu untuk waktu masuk yang tepat di area supportnya. Kalau ternyata kita tunggu di area supportnya dia nggak kejemput, atau antrian kita nggak didatangin di harga yang kita inginkan, kita tunggu dia mahal sekalian, dimana dia sudah ngejebol area resistennya. Oke, seperti itu ya untuk saham P1 ini. Selanjutnya ada saham MPPA. Oke, saham MPPA ini menarik ya di sini, ketika dia di sini ada area resisten sebelumnya. Di sini resisten sebelumnya, di mana batas atasnya di harga 372 dan batas bawahnya adalah di harga 354 ya di sini. Oke, di sini juga di sini juga sudah muncul candle pantulan 3 kali ya di sini. Di sini bisa dibilang candlenya hammer, dan kemudian di sini candle apa ini namanya lupa saya, dan kemudian di sini terbentuk pola bisa dibilang doji ya, doji apa kalau ke bawah gini ya. Kalau di atas dia doji butterfly, tapi kalau di bawah sini apa saya lupa. Pokoknya yang pasti ini adalah candle doji ya. Oke, seperti ini. Coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Kemarin closingnya di harga 386 dan cut loss kita buat aja di garis MA50 nya di sini ya. Oke, dan resisten kita di sini. Oke, berarti bisa dibilang 1:1 ya untuk
cut loss kita, persentase cut loss kita dengan persentase take profit kita, di mana take profit kita di harga 444, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Coba kalau kita lihat di sini bisa saya buatkan, oh di sini juga area supportnya di sini ya. Oke, berarti seperti ini ya. Jadi di sini apa ya, bisa dibilang ya tadi ya, bisa dibilang 1:1 ya antara persentase take profit dan cut loss kita. Jadi di sini sebenarnya agak beresiko tapi kalau kita lihat dari persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 15,03%, sebenarnya masih bisa resiko itu kita ambil. Pertama, karena di sini sendiri kan kita menjadikan acuannya itu adalah garis MA 50 untuk titik cut loss-nya ya. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat di sendiri di garis MA 50-nya semakin lama semakin naik ya. Kalau kita tarik seperti ini, oke, dia semakin lama akan semakin tinggi ya. Jadi misal di sini ketika harganya ini nanti kita ambil dia bergerakannya seperti itu, misal kita masuk di harga 386 ya. Target kita di harga 444 ya, misal seperti ini. Dia anggap aja dia nggak langsung naik ya. Misal seperti ini, target kita di 444. Nah, misal di posisi ini itu cut loss kita itu udah semakin lama semakin berkurang ya. Jadi di sini yang sebelumnya kita harusnya cut loss di harga 332, karena garis MA 50-nya terus naik, jadi cut loss kita akan berkurang ya. Oke, di sini lama-lama kita akan berkurang dan bisa jadi malah cuman sekitar, kalau di sini aja misal jadi berkurang di harga 360, jadi cuman 6,74%, dan resisten kita tetap sama ya di sini. Di presentasinya tetap di harga di harga 444, dan presentasinya jadi tetap 15,03%. Yang berubah adalah presentasi atau harga dari cut loss-nya itu sendiri, karena kan tadi patokan kita cut loss-nya adalah di bawah garis MA 50-nya. Oke, jadi setidaknya pun cut loss kita di bawah area ini aja ya, di bawah area sini. Oke, jadi itu sekitar masih di bawah 10% ya di sini. Di harga 350, di mana area ini adalah batas bawahnya adalah di harga 354, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sekarang kalaupun kita mau masuk di saham MPPA ini masih bisa, masih aman sebenarnya, karena apa istilahnya rewardnya sendiri masih besar ya, masih besar. Jadi masih di atas 10%. Jadi kalaupun ternyata kita bejo aja, istilahnya kita masuk di saham MPPA ini, dan ternyata dia naik ngegas terus sampai ke atas ini, jadi kita dapat sekitar 15%. Tapi ternyata kalau dia turun, seumpama dia turun dan di sini kita ngikut di area sini ya, kita harus merelakan sekitar ya 10% ya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi patokan kita adalah yang pertama, ketika dia masih posisi candle misalnya masih di area sini. Oke, masih di area sini misalnya, itu adalah patokan kita garis MA 50-nya aja di sini. Oke, tapi kalau lama-kelamaan dia sudah ke sini dan garis MA 50-nya sudah masuk ke dalam area sini, jadi anggap aja yang ini udah masuk ya dia. Coba di sini saya lingkari. Oke, di sini garis MA 50 sudah masuk ke area sini ya, berarti jadi patokan cut loss kita adalah area ini, jangan garis MA 50-nya lagi. Jadi sekitar 9,33% ya, dan take profit kita sama masih di harga 15,03%. Tentunya itu pilihan ya, tentunya pilihan. Tapi kalau kalian mau ambil di harga ketika dia kembali reject ya nggak masalah juga. Ketika misal kita ambil mendekati area-area sini di harga 372 misalnya. Misal kita ambil ketika dia kembali turun di harga 372 dan cut loss kita di bawah tetap di bawah garis MA 50-nya di sini. Dengan persentasi 8,60% dan persentasi take profit kita jadi semakin menebal ya. Yang sebelumnya cuma 15% karena kita ambilnya di harga yang lebih murah, jadi persentasi kita adalah 19,35%. Oke, jadi pilihannya dari saham MPPA ini kita bisa masuk sekarang, masuk di harga closingnya kemarin di harga 386, atau kita tunggu dia kembali harganya lebih murah lagi atau mendekati area support lagi, gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah atau persentasi take profit kita ya untuk saham MPPA ini. Oke, seperti itu ya untuk saham MPPA ini. Oke, selanjutnya kalau dari RSI-nya dia baru aja mantul ya dari area 50-nya, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di sini. Oke, seperti itu ya. Tentukan pilihan kalian mau masuk sekarang atau tunggu dia kembali retest lagi di bawah area sini. Selanjutnya ada saham SMMT. Oke, Golden Eagle ini kemarin sempat
heboh ya di video saya sebelumnya. Jadi saya dikata-katain penipu karena karena dia sahamnya lagi suspend, cuman saya buat analisisnya dan saya dikatain penipu ya. Oke, padahal itu kan nggak ngaruh ya. Jadi dia di suspend pun ketika dia open lagi, suspendnya dibuka, dia akan garis support resisten itu tetap sama ya, tetap berlaku. Oke, seperti ini. Ketika dia kemarin itu kalau nggak salah di tanggal ya terakhir tanggal 22 Maret ini, dan ternyata dia ketika open langsung nge-breakout area ini, dimana di harga 1110 itu adalah, kalau bisa kita lihat di sini, 1110 itu adalah area resisten. Sebelumnya di sini resisten, di sini adalah menjadi area pantulan supportnya. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika itu ternyata dia langsung nge-breakout area 1110 dan kemudian bertahan, closingnya di harga 1180, dan kemudian open lagi di tanggal 14 dia langsung nge-gap ya, langsung lompat di harga, lompat di atas harga berapa ini, 1200, ini saya hapus dulu, 1215, dimana 1215 itu adalah sini ya, ini ada resisten dan kemudian di sini adalah area support atau pantulannya di sini di harga 1215 ini. Berarti kalau saat ini sendiri, kalau dari saham SMMT ini, karena dia bisa dibilang breakout ya, dia breakout dengan volumenya juga masih bagus di sini. Kita ada kesempatan untuk masuk, di mana dia di sini bisa dibilang terbentuk pola inverted hammer ya, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1200 ya. Oke, atau di harga 1190 sekalian di bawah ekornya ini. Kalau ini kan ekornya dia di harga atau lowernya itu di harga 1200, jadi kita cut lossnya di harga 1190 aja. Dengan resisten kita selanjutnya ada di sini di harga 1460, dimana 1460 itu adalah area resisten. Sebelumnya di sini resisten, di sini jadi pantulan area support, dan kemudian di sini bisa kita lihat adalah sempat menjadi area resistennya di sini di harga 1460-nya ini. Oke, jadi target kita di situ ya untuk saham SMMT ini. Kita bisa masuk saat ini di harga 1225 dengan target kita di harga 1460 dengan presentasi take profit kita adalah 19,18% dan cut loss kita di harga 1190 dengan presentasi 2,86% untuk saham SMMT ini. Oke, cuman sebenarnya saham SMMT ini agak riskan ya, dimana kemarin dia disuspend karena dia naiknya drastis ya, dimana dia naik terus tanpa koreksi sama sekali. Oke, jadi di sini juga ya namanya juga berarti saham bagus ya, saham bagus banyak diincar. Jadi tetap aja kita bisa masuk walaupun nanti disuspend lagi, tetap aja nanti ketika open ya langsung lanjut naik lagi. Tapi sini kita bisa coba-coba ketika masuk sini juga cut loss kita masih di bawah 5% ya, masih aman. Dan take profit kita adalah sekitar 19,18% sendiri dari saham SMMT ini. Oke, selanjutnya ada saham AGII. Oke, kalau saham AGII ini kemarin, kalau ada yang ngelihat, coba saya mau lihat saham AGII. Ini saya terakhir buat tanggal 8 April ya. 8 April itu berarti di candle, oke, di candle yang ini ya. Di candle ini tanggal 8 April itu dia sudah breakout ya. Berarti di sini kemarin saya bilang bisa diambil ya karena sudah breakout mesti di video itu. Dan kemudian benar dia lanjut naik ke harga 2100 ya di sini. Di harga 2100 itu adalah area resisten juga sebelumnya. Dan kemudian dia turun sedikit dan kemudian lanjut di breakout lagi. Dan sebelumnya juga ketika itu saya ada buat lagi saham AGII di sini di tanggal 30 Maret ya, tanggal 30 Maret, di mana 30 Maret itu adalah di sini. Di candle hijau ini ya, di candle yang hijau ini ketika dia breakout, saya sudah mengatakan bisa ambil mesti di sini. Kalian tonton aja videonya kalau nggak percaya. Kita bisa ambil di sini di harga ini, di harga 1640 karena dia kan sudah breakout di sini dan kemudian lanjut breakout lagi di sini dengan volume yang kuat di sini. Dan benar aja ketika kalau kita ada yang ambil kemarin di sini di harga 1640 ini, dan berarti dia lanjut masih hot terus sampai saat ini, berarti dia sudah untung sekitar 50,15% ya. Dimana kalau kita lihat sendiri di sini udah nggak ada lagi resisten ya. Coba kita lihat dulu. Oke, berarti saham AGI ini sendiri sudah nggak ada resisten ya, berarti dia sudah berada di harga tertingginya saat ini. Oke, kita bisa gunakan
Coba untuk Fibonacci ekstensi apakah sanggup untuk sampai ke sana ya, dimana dia nggak ada koreksi sama sekali ya, dimana dia lanjut naik terus ya. Oke, seperti ini. Di sini saya ambil swingnya di sini. Oke, seperti ini. Ini juga swingnya yang paling tinggi aja udah dekat ya, udah dekat. Coba saya tambahin ya. Tadi itu paling tingginya berapa? 2,618. 2,6. Coba saya tambahkan jadi kita munculkan 3,618 ya. Oke, untuk saham AGI ini. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, di sini. Kalau kita lihat di sini pertama Fibonacci ekstensinya ketika saya tarik dari swing low-nya di sini, saya naikkan lagi dan saya tarik lagi ke swing low selanjutnya. Saya paskan dulu aja ini. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat ternyata dia berpengaruh nggak? Oke, di sini ternyata berpengaruh ya. Di sini di harga 1680 ini menjadi area resistennya, kemudian dia naik dan kemudian di sini sempat menjadi jadi area retestnya ya. Dan di sini juga sejajar dengan area ini, area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian di sini juga sejajar dengan resisten sebelumnya ya di sini. Oke, di sini di harga 2090 ya, mendekati lah istilahnya. Nah, jadi target selanjutnya dia adalah di harga 2500 ya. Oke, jadi kita tunggu aja. Berarti untuk saat ini sendiri, ini saya hapus aja biar lebih jelasnya. Berarti untuk saat ini berarti dia sudah mendekati area atau mendekati resisten selanjutnya saham AGI ini, dimana dia kemarin closingnya di harga 2450 dan resisten terdekatnya adalah di harga 2500. Berarti sudah sangat-sangat dekat. Berarti kesimpulannya untuk saham AGI ini kita bisa pantau aja di harga 2500 ini apa yang terjadi, apakah dia breakout ataukah dia kembali reject ya. Jadi kalau dia reject, kita bisa tunggu aja dia di area-area sini di harga 2100-an ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk masuk saat ini berarti kita sangat-sangat rawan karena resistennya udah dekat ya. Tetapi kalau ternyata kita tunggu ketika dia nggak reject, ketika mendekati area 2500 ini, kita bisa buy on breakout ketika dia sudah nge-breakout harga 2500 ini. Misal dia breakout di harga 2500, dia breakout dan kita ambil di harga 2530 dan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 2500 nya ini, misal di harga 2480 dan target kita selanjutnya di harga 2910 nya ini di sini. Oke, jadi kita masuk di harga 2530 dan take profit kita di harga 2110 dengan persentasi 15,02%, dimana itu adalah area resisten Fibonacci ekstensinya, dan cut loss kita di harga 2480 dengan persentasi 1,98% kalau kita buy on breakout ya. Jadi tentunya yang perlu kita awasi adalah di harga ini ya, di harga 2500 ini. Oke, kita lihat aja nanti apa yang terjadi di harga 2500 ini, apakah dia kembali reject ataukah dia lanjut naik ya. Oke, kalau lanjut naik kita bisa buy on breakout, tapi kalau dia reject kita bisa tunggu di harga 2100-an ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada Fibonacci ekstensinya di harga 2090 ya. Oke, seperti itu ya untuk saham AGI. Coba kita lihat dari RSI-nya, ternyata dia sudah sangat-sangat tinggi ya. Di sini sudah mendekati juga area resisten sebelumnya di sini, di mana area resistennya ini di di RSI-nya ini di harga di area 93,01. Jadi dia sudah mendekati ya. Jadi hampir sama di sini. Kalau dari candlenya dia kurang sedikit lagi untuk sampai ke harga 2500, dan dari RSI-nya sendiri itu sedikit lagi untuk sampai ke resisten 93,01-nya. Oke, kita lihat aja nanti apa yang terjadi dari saham AGI ini sendiri. Selanjutnya ada saham DMMX. Oke, DMMX ini kemarin ternyata dia ketika naik, ketika di sini mungkin sebentar saya buat DMMX. Maaf agak gatal tenggorokan. DMMX itu saya buat di tanggal 11 April lah. 11 April itu berarti ada di Oke, di sini ya, berarti dia di sini saya bilang berarti dia sudah reject ya. Jadi udah nggak bagus untuk kita masuk. Dan sebelumnya di tanggal 5 April juga ada saya upload. 5 April itu berarti di sini ya, di candle ini. Oke, berarti di sini saya sarankan masuk ya, sarankan masuk dengan target kita di sini di harga 1970. Berarti yang masuk ketika yang beli ketika nonton video saya di tanggal berapa tadi itu? Tanggal 5 April itu berarti dia sudah profit ya posisinya. Sudah profit sekitar lu kok malah minus.
Sini ya, candle yang ini ya. Berarti sudah profit sekitar 15,51%, dan kemudian dia kembali dan kemudian dia turun, dan kemudian ternyata kemarin di tanggal 14 April dia closingnya reject dari atau ngejebol area support ini, dimana area support ini batas bawahnya adalah di harga 1630, dan dia di candle ini dia closingnya di harga 1600 ya. Jadi untuk kalian yang belum keluar dari saham DMX ini ada baiknya untuk keluar saat ini ya, atau kalau mau di sini masih ada pilihan terakhir ya. Di sini di area ini adalah harga batas atasnya adalah di harga 1480 dan batas bawahnya ada di harga 1435, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, itu adalah pilihan terakhirnya ya. Jadi kalau seumpama area ini ditembus juga, kita bisa keluar dulu. Tapi kalau udah kita lihat dari sini ke sini itu udah sekitar 10% lagi ya. Jadi minus kalian akan bertambah 10 atau malah 11% ya. Jadi kalau kalian nggak memutuskan untuk keluar di sini, keluar di candle ini, jadi dan ternyata di area sini kita harus cut loss juga, berarti cut loss kita harus menambah sekitar 11%. Misal di sini kita anggap aja kita kemarin belinya di sini ya, di sini karena di candle ini masih udah merah atau sudah mendekati area support dan kita memaksakan beli, ternyata selanjutnya masih merah lagi dan kita tambah dana misalnya untuk average down misalnya, dan kemudian ternyata lanjut merah lagi di sini dan kalian beli lagi di sini, dan kemudian di sini candlenya malah ngejebol area supportnya. Berarti di situ anggap aja kalian udah minus berapa lah sekitar itu, dan kalian nggak mau cut loss, dan ternyata dia harapan kita di area ini dia kembali mantul tapi ternyata dia jebol lagi, jadi kita harus cut loss. Jadi cut loss kita yang sebelumnya di sini kita tahan dan sekarang tambah dengan cut loss yang baru sekitar 10%, berarti ya dihitung sendiri ya berapa. Seperti itu ya. Oke, jadi pilihan pertama kita bisa, yang belum keluar kemarin bisa keluar dulu di candle ini di harga 1600 ini kemarin, atau kita tunggu terakhirnya di area sini apakah dia kembali mantul atau enggak. Jadi biasanya pola saham itu kalau dia sudah nge-breakdown area supportnya, dia akan kembali retest lagi ya, dimana dia akan mengkonfirmasi support yang ditembusnya tadi akan dikonfirmasi menjadi area resistennya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi sesaat seperti ini, dan kemudian dia akan lanjut turun seperti ini ya. Jadi di sini adalah bisa kita jual di sini atau kita jual ketika dia retest ya, seperti saham, contohnya saham TAPG seperti ini ya. Oke, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ketika dia turun dan kemudian dia naik lagi di sini menguat di candle ini tanggal 5 April kemarin, dia lanjut naik ya. Di sini bisa dibilang adalah retest ya, retest untuk menjadikan area support sebelumnya untuk menjadikan area resistennya, dan kemudian turun dan kemudian retest lagi dan turun, dan kemudian sini semakin menjauh ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk saham ini, saham DMMX ini. Jadi kita bisa jual sekarang di harga 1600 atau kita tunggu dia retest dulu untuk menjadikan area support ini menjadi area resistennya. Itu kalau kita beruntung ya. Tapi kalau ternyata dia nanti tanpa retest bisa juga lanjut turun langsung ke area sini, dan ternyata kabar buruknya ketika di area sini juga dia nggak ngerem, malah tetap lanjut bablas terus ya, seperti itu. Dimana kalau dilihat dari RSI sendiri baru aja terbentuk dead cross, dimana dia memotong garis kuningnya ini, garis yang kuning ini, dan dia ada kemungkinan akan lanjut sampai ke area ini, ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham DMMX ini. Jadi sudah ada 9 saham yang kita analisis dan kita lihat pergerakannya tadi ya. Jadi bisa kalian simak video ini dan kalian terapkan di trading view kalian dan kalian ambil kesimpulan sendiri ya. Oke, seperti aja ya untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk yang menonton video ini bisa beri like-nya dan komen terserah apa aja di bawah sini, entah itu pertanyaan entah apa, untuk memberi semangat kepada saya untuk terus membuat video-video simpel seperti ini dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini sendiri ya. Oke, seperti itu aja untuk istilahnya, untuk semangat aja untuk saya, bahwa ada orang yang menonton video ini dan ada juga yang menghargai dari apa yang saya buat ini. Oke, seperti itu aja ya. Jadi jangan pelit untuk memberikan like dan komen di video-video saya selanjutnya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.